adalah aliran barang atau jasa, uang, dan informasi yang mengalir dari hulu ke hilir atau dari supplier ke konsumen. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari customer. Alat pelindung diri sangat penting dalam bekerja. Alat pelindung diri atau biasanya disingkat APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Secara umum, aktivitas pergudangan dimulai dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman barang jadi. Pertama sekali, dipastikan bahwa seluruh aktivitas dalam gudang sudah diinput ke dalam sistem. Salah satu staf gudang, yaitu admin warehouse, adalah yang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan dan input barang yang keluar dan masuk. Pertama-tama, admin harus mengisi kode warehouse serta nama warehouse yang disesuaikan dengan data-data real pada perusahaan. Kemudian, mengisi bin location. Lalu, membuat business partner master data, yang mana data-data business partner ini diperlukan untuk menginput data vendor dan customer. Lalu, admin membuat item master data yang digunakan sebagai kebutuhan dalam proses pergudangan. Proses penerimaan barang. Admin harus terlebih dahulu membuat purchase order pada sistem, di mana purchase order ini akan dikirimkan kepada supplier. Pembuatan dokumen purchase order dibuat berdasarkan PR dan PK. Kemudian, supplier akan mengirimkan barang ke warehouse sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dipesan. Setelah itu, bagian operator akan mengecek kesesuaian barang yang dikirim supplier dengan data yang ada pada dokumen purchase order. Apabila sudah sesuai, maka bagian operator akan membawa barang-barang yang dipesan tersebut kepada admin warehouse untuk diinput data-datanya ke dalam sistem. Proses pemberian barcode pada barang akan dilakukan oleh operator. Sebelumnya, admin sudah membuat kode barang dalam bentuk barcode dan akan diserahkan kepada operator. Admin warehouse akan membuat dokumen GRPO pada sistem sebagai bukti bahwa barang telah diterima. Untuk penginputan item-item tersebut ke dalam sistem, admin warehouse akan menggunakan sistem barcode. Dokumen ini akan menjadi acuan untuk menyimpan barang-barang tersebut ke rak atau yang disebut dengan put away list. Setelah itu, bagian operator akan menyimpan barang ke rak sesuai dengan put away list tersebut.
Kemudian admin membuat dokumen AP invoice dan outgoing payment yang akan digunakan untuk proses pembayaran berdasarkan bahan baku yang telah dipesan sebelumnya. Untuk proses produksi, admin akan membuat dokumen production order. Production order ini akan diberikan kepada bagian produksi sebagai acuan dilakukannya proses produksi. Sebelum tahap pembuatan production order, admin akan membuat bill of material terlebih dahulu. Penginputan data-data bill of material ini digunakan untuk mengetahui apa saja bahan baku penyusun yang diperlukan untuk membuat barang jadi yang akan diproduksi. Bill of material ini digunakan untuk mengetahui apa saja bahan baku penyusun yang diperlukan untuk membuat barang jadi yang akan diproduksi. Setelah itu, picker akan mengambil semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses produksi barang jadi sesuai dengan jumlah yang tertera pada dokumen Bill of Material. Kemudian, picker akan menyerahkan bahan baku tersebut ke bagian produksi. Bagian produksi akan melakukan proses produksi sesuai dengan instruksi yang ada pada dokumen purchase order yang telah dibuat sebelumnya. Jumlah barang yang akan diproduksi juga akan disesuaikan dengan data pesanan dari customer. Untuk menginput data barang jadi tersebut ke dalam sistem, admin akan membuat dokumen receipt from production. Dokumen ini adalah dokumen yang digunakan sebagai dokumen penerimaan barang hasil produksi. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dokumen issue for production. Artinya, admin harus mengeluarkan data bahan baku yang telah digunakan pada proses produksi. Untuk update stok barang di gudang, admin harus menginput data setiap item yang masuk maupun keluar gudang. Barang yang sudah selesai diproduksi akan disimpan ke dalam rak berdasarkan lokasi penyimpanan yang telah ditentukan oleh admin. Dalam hal ini, penyimpanan finished good ditempatkan pada palet untuk segera dikirim kepada customer. Proses selanjutnya yaitu persiapan untuk mengirim barang yang dipesan oleh customer. Admin akan membuat dokumen sales order sebagai informasi terkait jenis dan jumlah barang yang dipesan oleh customer melalui telepon. Setelah itu, admin membuat dokumen pick and pack manager yang kemudian dilanjutkan dengan membuat dokumen delivery. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan pengambilan barang jadi sesuai dengan pesanan dari customer. Barang tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada untuk diinput datanya ke dalam sistem. Hal ini untuk menginformasikan barang apa saja yang telah dikeluarkan dari sistem dan dari gudang. Dalam hal ini, aktivitas yang ada di gudang akan terintegrasi dengan yang ada pada sistem. Kemudian, barang akan dipindahkan ke loading area untuk siap dikirim kepada customer sesuai alamat dan tujuannya.
Setelah barang dikirim dan diterima oleh customer, admin akan membuat dokumen AR invoice. Dokumen ini akan digunakan sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dilakukan oleh customer dan menginformasikan bahwa pemasukan modal telah ditambahkan pada sistem. Admin akan mengecek stok barang yang ada di gudang. Hal ini dilakukan sebagai acuan dalam pembuatan dokumen inventory counting dan inventory posting. Dokumen ini dibuat untuk mengetahui jumlah stok yang ada di gudang.